Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main aja terus. Oke, berturut-turut kayaknya. Karena gue sebenarnya lagi males nulis teori ataupun lagi males research ya. Lagi males nulis. Jadi mungkin untuk gampangnya kita bikin produk review aja. Seperti yang udah pernah gue bilang beberapa waktu yang lalu, gue kalau mau nge-review produk itu adalah suatu barang yang gue suka, ataupun yang sering gue pakai dan bisa gue rekomendasiin, atau barang yang gue sangat penasaran pengen gue pakai. Penasaran mungkin dari teknologinya, ataupun dari fiturnya, ataupun dari manfaatnya, dan segala macam. Seperti dua barang yang sebelumnya ya, yang si pipa kanister pipa untuk kanister dari merek Aquario yang 2 minggu lalu, dan juga yang minggu lalu itu adalah Fluval 307. Itu gue sangat penasaran dengan fitur-fiturnya. Nah, kali ini gue juga ada kedatangan satu barang lagi, masih pinjaman dari Jafarif. Jadi 3 minggu berturut-turut nih, nggak modal ya minjem barangnya Jafarif. Tapi kayaknya mungkin yang pipa ataupun kanisternya akan gue beli, walaupun gue masih belum tahu karena udah gue pakai ya. Karena gue pakai, nggak mungkin gue balikin dalam keadaan bekas. Gue belum tahu akan gue pakai atau enggak, atau mungkin udah gue jual di Tokopedia dan linknya ada yang di video minggu lalu, gue juga nggak tahu karena ini videonya dibuat di waktu yang bersamaan. Oke, kali ini kita kedatangan barang apa? Sekarang kita kedatangan barang dari Chihiros. Tada ya. Ini barang yang pertama, Chihiros Aquatic Studio. Ini tipenya C2 ya. Desktop Aquarium Lighting System. Jadi ini lampu akuarium dari Chihiros. Ini versinya C2 yang WRGB, yang WRGB ya. Ada juga dia versinya Chihiros yang C2 tapi yang putih doang, yang tidak WRGB. Tandanya itu kemasannya mirip, cuman tandanya cuma ada di sini nih. Tuh ya. Yang dicentang ini adalah yang WRGB. Oh benar. RGB 3 in 1 dan European plug ataupun plugnya sama kayak colokan sama kayak Indonesia ya. Oke, di sini kita bisa baca enabled. Ini kayaknya merek ya. Licensing program for LED, luminaires and retrofit bulbs. Oke, jadi dia pakai LED merek enabled. Dan di sini Chihiros Aquatic Studio Shanghai, ini buatan Shanghai ya, buatan China, made in China. Lalu di sini ada penjelasannya. 20,8 kWh. Kenapa ada kWh di sini ya? Nanti kita lihat aja, mungkin ada manual booknya di dalam. Ini tadi yang gue liatin tadi, RGB 3 in 1 atau DI normal edition. Kalau yang RGB ini harganya kalau nggak salah 1.300.000 ya, lupa gue. Tepatnya gue taruh linknya di deskripsi. Dan ada normal edition yang putih doang tuh kalau nggak salah sekitar 800.000. Ini jenis plugnya, colokannya ya. Kalau yang Indonesia itu sama dengan European plug. Ya, ada European, UK, Australia, Jepang, dan US. Oke, ini barang yang pertama. Sebelum kita buka, ini ada barang yang kedua. Ini, ya, ini. Situ Best 10 for Situ. Situ, ya, Best 10 for Situ. Jadi lampu yang tadi itu dia sebenarnya bisa dijepit ke akuarium langsung atau juga bisa dijepit di dudukannya ini. Jadi ini ada standnya ataupun dudukannya. Jadi nanti akuarium akan ditaruh di sini. Ini ada kayak plat gitu. Ini ada tiangnya. Taruh akuarium di sini dan di sini nanti untuk taruh lampunya. Mungkin yang pertama kita buka ini dulu kali ya. Dan ini di boxnya tidak ada keterangan apa-apa lagi kecuali sama tadi kayak manufacturer Shanghai, Chihiros Shanghai. Dan kalau tidak salah yang Best 10 untuk Situ yang RGB sama yang biasa itu beda nih. Kalau bisa kalian lihat nih, Situ RGB, Best for Situ RGB Edition only ya. Tuh. Jadi kalau kalian mau beli Best 10-nya, kalian harus pastiin ini adalah Best 10 untuk yang RGB. Oke, kita buka. Singkirkan dulu lampunya. Ini kita buka terlebih dahulu ya. Sebentar gue mastiin kamera gue nyala. Oh ya, nyala. Oke. Oke, ini kita dapat dua kaki seperti ini. Ini kayaknya sih akan kayak gini ya. Nggak tahu deh. Lalu ini ada o-ring dan ada o-ring karet dan ada ring plastik gitu ya. Kita lihat nanti bagaimana caranya. Ini buku manualnya. Kita lihat bagaimana cara pasangnya. Lalu di sini adalah si
plate-nya ya. Tebel banget ini. Udah, boxnya kita singkirkan dulu. Oh ya, ada satu lagi nih, QC Pass. Nah, jadi sudah lolos QC, Quality Control. Nih, base plate-nya seperti ini. Kalau kalian mau lihat nih, tebal banget nih. Tuh, ada mungkin kisaran berapa ya, 2 mili kali ini ya tebalannya. Dan sebelah sini ada drat untuk masukin pipanya tadi kayaknya ya. Nih, ada dratnya sambil kita baca manualnya. Oke, jadi yang ini dulu. Ada angin. Ini dulu masuk sini. Itu seperti ini dipasang. Dan berikutnya adalah kayaknya harus bongkar lampunya dulu deh. Ya. Oke, nanti si o-ring ini akan dipakai pada saat kita pasang si tiang lampunya ya. Jadi yang pasti ini base plate-nya tadi seperti ini. Lalu ini ada groove di sini. Ini untuk lewat kabel ya harusnya ya. Ini tar kabelnya lewat di sini nih, bolongan yang ini. Bolongan yang ini nih. Kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan ya. Nah, itu. Oke, itu base-nya. Coba kita singkirkan dulu. Kita buka si lampunya. Oke. Oh, sebentar. Lupa. Ini tadi base-nya ukurannya 24 dikali 18 ya. Jadi sebenarnya ini mungkin cocoknya untuk akuarium 25 cm atau maksimal 30 cm. Jadi kalau 30 cm agak lebih sedikit atau taruh setengah. Nih, bisa untuk 30 cm, ntar base-nya jadi di belakang gitu ya posisinya. Oke, langsung aja kita unboxing lampunya. Oke. Kita keluarin satu-satu ya. Sama tadi ada QC Pass, ini ada manualnya. Ini karena gue belum pernah pakai, jadi maaf kalau salah-salah ataupun kalau gue norak ya. Dan kalau nggak salah ini juga bisa dikontrol dengan aplikasi ya, baik aplikasi Android maupun aplikasi dari iOS Apple ya. Oke, habis, kayaknya nggak ada apa-apa lagi, habis. Ini dapat Allen key ataupun kunci L dan ada o-ring juga di sini. Oke, kita singkirkan dulu. Hop. Kita buka apa yang ada di box ini. Sepertinya sih, dan harusnya adaptor, ya betul. Ini adaptor. Ya pakai jack DC gini ya, karena ini adaptor DC ya. Jack DC. Dan ini kalau dibaca adalah outputnya 36 volt 0,8 ampere. Berarti berapa tuh? Ya mungkin maksimal kisaran 30 watt ya. Tapi nggak tahu ini nanti berapa watt sih maksimalnya. Nih. Semoga kebaca. Oke, kita singkirkan. Lalu ini unit lampunya. Ini bisa copot nggak ya? Oke, ini bisa dilepas. Ini jacknya seperti ini. Ya, kayak jack audio ya. Tapi jack LED biasanya yang RGB memang seperti ini jacknya. Oke. Dan ini kayaknya controllernya ya. Gue nggak tahu juga, nanti kita coba aja. Nih, jadi yang tadi, yang ini, langsung masuk ke jack DC-nya. Ini sih sepertinya controller untuk si WiFi ataupun aplikasinya ya. Kayaknya sih seperti itu. Oke. Dan ini unit lampunya. Dimensinya adalah lebarnya 5 cm, panjang maksimalnya adalah 24 cm. Ya, jadi masih ideal untuk akuarium 30 cm, misalkan 30 cm di sini ya. Jadi kalian punya sisa
3 cm kanan dan 3 cm kiri masih cukup ideal. Jadi maksimal bisa 30 cm. Lalu ini tebelnya kurang lebih 1,2 1,3 cm lah ya sama heatsinknya. Dan di sini adalah LED-nya. Ini ada beberapa mata nih, ada RGB. Ini RGB semua, berarti white-nya udah gabung ke satu mata. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 40 mata totalnya. 40 mata, boxnya tadi mana ya? Sini deh. Dan kalau kita baca di sini totalnya itu adalah, nah ini situ RGB untuk 20 sampai 36 cm, bahkan katanya sampai 36 cm bisa. Power maksimalnya itu adalah 20 watt ya. Ada 40 mata RGB 3 in 1. Total lumennya adalah 1580 lumen. Dan diklaimnya bisa sampai 50.000 jam ya. Oke. Taruh, kita harus lihat dulu gimana cara pasangnya. Oke. Oke, jadi ini harus kita pasang ke sini dulu. Ini ya, pasang gini. Dan ini harusnya, ya benar. Ini bisa digeser-geser kemanapun yang kalian mau, ya. Jadi posisi pasangnya di akuarium bisa begini, ya. Jadi bisa, oh pantesan dia bilang bisa untuk 36 cm. Karena posisinya bisa di kayak gini, manjang kayak gini ya, ataupun seperti ini ya. Arahnya terserah, dan ini juga mempermudah kalian kalau mau maintenance. Misalkan lampunya ngerasa ngehalangin tangan kalian, tinggal digeser-geser aja gitu. Oke. Dan ini disediakan juga jepitannya dan kunci L tadi. Kita keluarin dulu ya kunci L nya. Ini kunci L ya. Ini untuk dijepitkan di akuarium. Jadi kalau kalian tidak beli standnya yang tadi, ini bisa langsung dijepitkan di akuarium dengan cara seperti ini. Nih, tinggal gini. Nih, tinggal dijepitin ke akuarium. Ya, tapi karena di sini gua akan pakai si standnya, jadi yang jepitan ini nggak gua pakai. Oke, jadi ini harusnya kita pasang washernya dulu, ataupun kita pasang ringnya dulu di sini. Kita keluarin ringnya dan washernya. Ini sebenarnya dipakainya hanya satu-satu ya, harusnya sih. Tapi dikasih spares, kalau hilang masih ada cadangannya. Taruh washer di sini. Ini kembalikan lagi. Nah, ini baru pas dia posisinya si coakan yang di belakang. Lalu ini si o-ring tadi ya. Ini o-ring ini dipasang ke lampunya. Oke. Pasang ke sini. Lalu ini si kabelnya masuk ke pipa yang dari standnya tadi. Kabelnya cukup panjang sih, ada kisaran 80 cm. Ini kabelnya masuk sini ya, masuk ke coakan yang ini. Oke. Jadi ini posisi terendah ya. Posisi paling rendah kurang lebih segini. Sebenarnya masih bisa sih sambil narik kabel. Tinggal didorong. Makanya tadi fungsi si seal karet tadi ataupun si o-ring tadi adalah supaya antara tiang lampu dengan tiang sistemnya itu ada resistensi ya. Jadi dorongnya nggak terlalu kencang dan tidak terlalu loose gitu. Oke, kayaknya udah maksimal nih posisi paling rendah. Oke,
Ini paling rendahnya aja kisaran 27 cm dari dasar. Jadi kalau kalian pakai akuarium Gex 300 itu kan tingginya kalau nggak salah 26 ya. Itu terlalu mepet. Jadi tinggal kalian naikin lagi. Tapi di sini gua ada akuarium yang lain. Bukan Gex. Nanti kita cobain aja. Bentar ya, akuariumnya mana? Gua ambil dulu. Maaf, ini akuariumnya kotor. Nggak apa, nanti kita bersihin dulu sekalian ngubah posisi kamera. Ya, jadi kurang lebih kalau lihat dari atas kayak gini ya posisinya. Ini adalah akuarium tingginya 21. Jadi panjang 30, lebar 19, tinggi 21, akuarium bending. Gue lupa ini mereknya apa. Dan ini cukup ideal sih, pas di tengah posisi lampunya. Bentar. Ini kalau kalian lihat dari atas dulu, posisi lampunya cukup pas di tengah. Sudut kameranya kurang oke. Dan 20 watt itu menurut gue sih sudah sangat cukup ideal untuk akuarium 30 cm ya. Nanti kita coba ukur si parnya. Oke, sebelum itu gue matiin kamera dulu. Ini mau gue bersihin, lalu kita isi air dan kita ukur parnya. Oh, sebelum itu cobain nyalain dulu deh. Kita coba nyalain, sekalian kita coba download aplikasinya. Ini ada groove-nya gitu ya di sini, dan di sini ada tonjolannya, jadi itu harus pas, kalau nggak akan bisa masuk. Tuh, baru dikunci. Kalau tanpa aplikasi apakah dia bisa nyala? Kita coba ya. Ternyata tidak bisa. Berarti memang harus dikontrol pakai aplikasi. Oke, kita coba download dulu aplikasinya. Oke, jadi yang harus kalian lakukan pertama adalah install aplikasinya. Nama aplikasinya My Chihiros, bisa di Android, bisa di App Store, tergantung HP kalian ya. Lalu kalian buka, lalu nanti dia biasanya akan minta ini ya, register. Ini gue udah register. Ini, dan dia akan minta nih, please turn on the Bluetooth. Jadi kita harus nyalain Bluetooth-nya. Ini tinggal kita colok. Sebentar. Ini Bluetooth udah nyala belum ya? Kok tidak mau nyala Bluetooth-nya? Oke. Bluetooth udah nyala. Si lampunya kita colokin. Gua nggak tahu juga ya. Ini gue belum pernah nyoba. Kita langsung aja. Deny device. Tadi pencet tanda plus, dia akan searching. Ayo. Kok sepertinya tidak menemukan apapun. Masih searching aja. Perasaan semuanya sudah benar. Sudah tercolok. Oh, ternyata kurang kencang saudara-saudara. Dan tidak pakai aplikasi pun ternyata bisa nyala ya. Sungguh sangat saya norak sekali. Ya, mohon dimaafkan. Ya, ini sebenarnya udah bisa nyala tanpa Bluetooth sekalipun. Tuh. Aduh, silau sekali. Sekarang kita coba pakai Bluetooth-nya. Kok lama ya? Coba kita ulang. Device all plus. Nah, baru dia ketemu. Kita pencet aja. New firmware is available for the current device. Is it now updated? Confirm aja deh. Kita update dulu. Firmware verifying. Firmware updating. Please do not close the application. Oke. Firmware update successful. Jadi dia mengupdate firmware si lampunya. Complete. Ini udah masuk device-nya. Nama device-nya adalah DYCRGB ya. Ini tipenya CRGB. Ini tinggal kita pencet. Kita coba ya.
Ini ada auto. Oh, ini adalah timer ya. Jadi kita bisa set mau mulai nyala jam berapa ataupun mati jam berapa, lalu berapa persen RGB, berapa persen rednya, greennya dan bluenya. Cobain. Teman. Oke, ini misalnya jam 4:30. Coba nyala jam 4 aja ya. Jam 4. Oke. Ini full merah. Kelihatan nggak ya? Dari sini nih. Up. Ini deh. Nih. Kalau kita nyalain merah doang akan gini. Ini full merah doang. Ini full hijau doang. Merah dan hijau. Coba kita kurangin merahnya, hijau doang. Ya. Jadi bisa single spektrum kalian atur. Atau ini biru doang. Ya. Atau mau nyalain semuanya, dia akan jadi putih. Gitu ya. Bisa kalian save. Coba kita lihat ya. Coba misalnya ini autonya 16.03 dan off-nya misalkan jam 10. Oke. Ini bisa kita save as test confirm. Kalau quick set apa? Oh, bisa set your sunrise. Oke, kita tes ya. Hup. Next. Kok nggak mau? Oh, sunrise. Sunrise-nya misalkan jam 4 boleh deh. Oke, next. Set time of daylight. Oh, mau berapa jam nyalanya? 8 jam misalnya. Next. Set REM time. Oh, jadi kalian bisa set dia mulai nyala jam berapa, lalu dia mencapai peak paling tinggi itu jam berapa. REM time-nya menuju peaknya mungkin 2 jam. Next. Terus set intensity ya. Kalian bisa red doang ya, atau green doang, atau blue doang, atau semua. Nih, kalau ini semua ya. Dan ini kalian bisa atur Kelvin, ini 3000 Kelvin. Dan atur sampai 13.000 Kelvin, agak kebiruan ya. Coba kita tes di 8.000 Kelvin. Nah, ini. Dan bisa juga kalian setting untuk defaultnya. Bisa red aja, ataupun dominan red, dominan green, atau untuk buce, dia bikin preset untuk buce ya, ataupun untuk fish only, atau shrimp only, atau all. Jadi ini quick setup, kalian udah dikasih preset seperti itu ya, tinggal di save aja. Nah, oke, karena ini tadi gua set nyala jam 4 dan sekarang baru jam 4:30 dan tadi RAM uptime-nya adalah 2 jam, jadi di sini masih intensitas yang rendah ya. Jadi masih agak redup. Seperti itu. Wah, ternyata kamera atas gua mati. Dari tadi kamera atas gua mati. Konyol sekali, Wendy. Oke, kalau kita preview, nih kita bisa preview ini di jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 dia mulai naik terang sampai terang maksimal setelah 2 jam. Nanti dia akan mati di jam 10 ataupun tadi 8 jam ya. Jadi apapun settingan kita tadi bisa kita preview dengan memencet preview ini. Oke, ini manual. Nah, ini bisa kita set manual aja. Mau seberapa? Sama nih ada preset-presetnya. Nanti mungkin gua liatin lebih jelas ya. Untuk saat ini gua stop dulu. Lalu ntar gua akan pindahin kamera. Langsung kita setup di akuarium. Dan gue akan nunjukin berapa parnya pada saat dia kondisi terang maksimal.
Oke. Oke, jadi ini udah gua isi dengan air ya. Tapi ya karena nggak pakai filter, baru air dari keran, jadi agak butek, nggak apa-apa. Dan ini tadi lampunya seperti yang gue bilang, ini bisa kalian geser-geser. Mau geser kayak gimana juga, itu bisa. Ataupun geser ininya aja, juga bisa ya. Dan ini tadi kayak yang gue bilang, ukuran akuarium 30 cm kali 18 kali tingginya 21. Dan jarak dari lampu ke dasar itu adalah 26 cm tadi gue ukur. Dan ini LED-nya mulainya dari sebelah sini ya, sampai sini. Jadi makanya ini posisi lampunya, hood lampunya nggak terlalu di tengah ya. Gue usahakan setengah mungkin, se-center mungkin. Dan ini akan kita coba ukur pakai luxmeter ya. Ini luxmeter. Waduh, malah iklan. Ini ya, luxmeter. Kata nggak sih? Dan ini akan dicemplungin. Geser dulu. Hup. Karena sensornya adalah di kamera depan, jadi kamera depannya kita taruh di pas posisi tengah ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita balikin lagi. Itu bisa terbaca, kata nggak ya? 20.380 lux ya. 20.380 lux. Nanti coba kita hitung sebentar, dibagi dengan konstanta 67. Oke, tadi 2380. Coba kalkulator. 20.380. Ini posisi nyala maksimal ya, dibagi dengan 67. Jadi dapatnya 304 par, dan ini sangat super highlights ya. Di atas 100 par aja itu, di atas 100 mikromol par aja itu udah sangat highlights, apalagi ini sampai 300 par. Jadi untuk akuarium 30 cm, kalau kalian main Dutch style tanaman stem yang aneh-aneh, ini sudah sangat cukup terang, sangat cukup sekali. Dan dia juga ngeklaim itu bisa sampai 36 cm, wajar aja karena ini parnya gede banget ya. Oke, ini pas posisi di tengah ya dengan jarak 26 cm. Coba kita ukur yang bagian agak-agak pojok ya. Kalau di pojok bagaimana bacaannya? Tuh. Di pojok aja dapat kisaran 13.059 lux ya. 13.059. Coba kita ukur lagi. 13.059, salah. 13.050. Basah, ntar. 13.059 dibagi 67. Dapatnya juga masih super highlight. Parnya masih 195 mikromol ya. Jadi ini tuh untuk akuarium 30 cm dengan intensitas tertinggi sangat-sangat cukup sekali untuk kalian menumbuhkan apapun ya. Belum lagi kalau kalian nanti bisa menyesuaikan si spektrumnya, merah ataupun biru ataupun hijaunya sesuai dengan selera mata kalian ataupun sesuai dengan tanaman yang kalian ingin tumbuhkan, pasti ini akan sangat cakep sekali. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, gua udah coba ngeliatin fiturnya, cara pakai aplikasinya, lalu gua juga udah praktekkan langsung di akuarium 30 cm, gua ukur parnya, dan kesimpulannya seperti apa. Oke, kesimpulan yang pertama adalah lampu ini, si Chihiros C2 RGB ini, secara spek di atas kertas bisa menumbuhkan tanaman apapun yang kalian akan tanam dengan ukuran akuarium maksimal mungkin sekitar 36 cm, karena dia bisa menghasilkan lux kisaran 13.000 di pojok ya, sampai dengan 20.000 di tengah, dengan kondisi jarak dengan substrat ataupun jarak dasar dengan lampunya itu kisaran 26 cm. Itu parnya kisaran 200 sampai 300 mikromol par, dan itu masuk ke kategori super highlights. Jadi secara teknis di atas kertas dia bisa menanam apapun, tergantung kalian lagi bagaimana sistem penanamannya ataupun bagaimana ekosistemnya, bagaimana kalian cara merawat dan bagaimana CO2-nya. Karena yang pasti pertumbuhan tanaman itu tidak hanya bergantung pada lampu.
ya. Kayak lampu ini walaupun fiturnya memang ada white RGB, sebenarnya kalian menggunakan lampu yang warnanya putih pun itu dengan par yang sama harusnya masih bisa menumbuhkan tanaman dengan baik sebaik lampu ini ya. Karena pasti bakal banyak yang nanya, "Bang, cobain dong di akuarium, terus liatin bagaimana pertumbuhan tanamannya." Gua nggak akan lakukan itu. Kenapa? Karena sekali lagi, tanaman itu tumbuh bukan karena hanya pengaruh lampu. Lampu yang seperti ini dengan fitur seperti ini ya memang memudahkan, ya memang fancy, tapi sekali lagi semua tergantung daripada CO2 kalian, maintenance kalian, nutrisi kalian, dan lain-lain. Memang si fiturnya ini sangat memudahkan kita untuk menyetel hue ataupun apa ya, rona yang ingin kita lihat ya, karena setiap orang itu memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang pengen akuariumnya kelihatan agak kemerahan, misalkan teman-teman yang main Dutch pasti lampunya merahnya agak banyak, ataupun lampunya agak kehijauan kayak tipikal lampunya ADA itu spektrum hijaunya tinggi banget, ataupun ada yang pengen lihat agak kebiruan biar air terlihat lebih jernih, jadi pakainya Kelvin yang lebih tinggi. Ya itu terserah kalian, terserah dengan selera mata kalian, asalkan si lampunya itu punya spektrum lengkap dan dominan di rentang biru dan rentang merah ya, itu pasti sudah akan bisa menumbuhkan tanaman. Tinggal diatur aja parnya, dan juga tinggal kalian atur spektrum mana yang ingin kalian lihat lebih banyak gitu. Dengan lampu ini itu semua bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi tadi ya, Chihiros tadi, My Chihiros, dan penggunaannya juga sangat user friendly. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut gua worth it nggak harga 1.300.000 kalau nggak salah untuk lampu ini? Menurut gua sangat-sangat worth ya dengan fitur yang diberikan. Udah ada timer pula ya di aplikasinya, kalian jadi nggak perlu pakai timer tambahan lagi. Terus kalian bisa atur intensitas, kalian bisa atur spektrum warnanya seperti apa, dan intensitasnya tadi bisa di setting secara mudah juga, baik dia dari persen ataupun dari Kelvin, itu semua tidak ada batasnya. Bisa gue bilang kayak gitu ya. Jadi semua pengaturan bisa dilakukan di aplikasi dan itu tidak terbatas, tergantung kebutuhan dan tergantung dengan selera. Jadi gue sangat merekomendasiin buat kalian yang main nano tank 36 cm ke bawah, coba deh pakai ini ya. Kalau nggak mau beli standnya, nggak mau beli stand yang ini juga bisa, tinggal dijepit aja di kaca gitu. Oke, kayaknya mungkin kayak gitu ya. Gue entah kenapa sangat excited sekali kalau ngebahas fitur-fitur lampu seperti ini. Walaupun harganya agak mahal ya, tapi tetap masih lebih murah ketimbang merek-merek lain yang sudah duluan gitu. Kayak yang ini, model ini kan dia kalau nggak salah terinspirasi dari apa ya? Ada salah satu merek yang bikin kayak gini juga, gue lupa, dan itu harganya cukup mahal. Terus Twin Star ada nggak ya kayak gini? Chihiros menurut gue sangat worth it, dan juga ada distributor resminya itu Javarif. Jadi kalau ada apa-apa garansinya gampang, mungkin diperbaiki atau mungkin diganti unit baru. Nanti kalau kalian pengen beli, gue bisa taruh cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Mungkin seperti itu. Next kayaknya bakal gue review lampu-lampu Chihiros lagi, karena kayaknya menarik, masih banyak yang bisa gue review jenis-jenis lampu Chihiros lainnya, ataupun katanya ada lampu yang lain yaitu Chihiros Killer ya katanya. Merek apa itu? Nah nanti katanya sih mereknya bakal masuk ke Indonesia, cuman nggak tahu siapa yang masukin, apakah Javarif juga, atau mungkin ntar gue coba impor langsung dari China ataupun dari negara lain. Kita tunggu aja. Wah, ini gue jual lagi apa gue pakai ya? Menurut kalian gimana? Mending gue pakai apa gue jual lagi? Kalau gue jual lagi nanti gue taruh di link deskripsi ya. Di link deskripsi ya, di link pada kolom deskripsi. Ntar ya kalau gue jual mungkin dijual dengan ya sedikit di bawah harga pasar, karena ini bekas review yang sudah di unbox. Oke, segitu aja deh. Ingat, aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.